kasih banyak Umi. Nah Ustadz Maulana ini sebelum kita mulai pembahasan kita yang insya Allah sangat seru sekali, kita lihat dulu ada tayangan berikut yang menarik, silakan. Selama terjadi pandemi, umat muslim dianjurkan mendirikan sholat tarawih di rumah masing-masing. Sholat tarawih di rumah membuat para pria bertanggung jawab untuk menjadi imam. Bahkan di media sosial sempat ramai istilah dilema imam dadakan. Pengalaman menjadi imam sholat tarawih dadakan dirasakan Abdul Hafid Rahmadi. Dalam kondisi seperti saat ini, mau tidak mau Abdul menjadi imam sholat di rumah. Baginya, inilah pengalaman pertama menjadi imam sholat tarawih untuk istrinya yang baru dinikahi 5 bulan lalu. Abdul mengaku perlu melakukan persiapan seperti memperbaiki bacaan surah pendek dan tata cara sholat tarawih. Selain itu, jumlah rakaat yang lebih banyak daripada sholat wajib membuatnya harus menguasai banyak bacaan surah pendek. Persiapan gue dadakan gitulah. Biasanya cuma jadi makmum kan. Kalau sekarang di rumah jadi imam, jadi kadang-kadang suka lupa rakaatnya gitu. Atau bacaan suratnya juga suka kadang lupa. Allah, tabarakallah, benar-benar adem ngeliatnya ya. Ada. Jadi pengantin baru langsung juga jadi imam, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa ya Ustadz ya. Mendadak jadi imam semuanya, Masya Allah. Nah Ustadz ini kita tadi sama-sama udah lihat ya bagaimana hikmah dari kewabah corona ini, Masya Allah. Jadi masjid-masjid juga terpaksa juga harus ditutup ya kan, sholat tarawih juga dilaksanakan di rumah. Tapi ya itu tadi hikmahnya semua orang ternyata jadi belajar juga nih yang tadinya belum pernah jadi imam tapi sekarang jadi imam gitu. Ini Masya Allah. Nah tapi gimana nih Ustadz, apabila imam lupa rokaat pada saat sholat, itu apakah yang harus makmum lakukan? Karena mungkin kan ya namanya orang khilaf kan Ustadz, nah ini kita harus bagaimana sih, apakah harus mengingatkan atau gimana nih Ustadz, silakan. Ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya berdiri ya, izin. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perihal tentang salat. Karena mohon izin kepada kita semua ini luar biasa. Makasih banyak Ustazah Lulung, Ustaz Ham yang hari ini siap untuk membahas tentang salat. Karena salat ini sangat utama sekali. As-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Jadi kalau kita tidak mendirikan salat itu membahayakan buat kita. Bahkan tergantung-gantung ibadah kita kalau salatnya belum selesai. Karena kenapa? Salat dulu yang pertama diperiksa. Nah perihal pandemi kali ini, bagus tadi kata-kata Aca. Hikmah di balik pandemik. Sehingga apa hikmahnya salah satunya banyak yang menjadi iman dadakan. Nah karena iman dadakan kadangkala ada ketinggalan lah, ada kelupaan lah. Bahkan lebih parah kita sendiri kadangkala karena salat tarawih ya. Kalau salat berjamaah mah enak karena ada yang mengingatkan. Biasanya kalau kita tarawihnya nyambung ya karena kita kan ada yang 20 tarawihnya. Jadi kayak ya kita anak pesantren kan biasanya 20 berarti 12-nya ditambah dengan sendiri. Nah kadangkala kita ketinggalan, kelupaan. Maka harus ada namanya sujud sahwi. Nah sebelumnya tadi pembahasannya menarik sekali. Yang pertama ingat ya makmum. Nah gimana ini yang dibahas tadi Aca adalah bagaimana posisi makmum. Nah ketika makmum ini mau makmum. Makmum ini diwajibkan harus mengikuti imam. Imam ya. Imam. Jadi kalau imamnya ruku. Semua gerakan imam harus diikuti. Nah yang jadi masalah kadang-kadang imamnya lupa. Aduh ya Allah. Imam ini kadang-kala mohon maaf. Yang paling parahnya itu karena ingat ya. Ada rukun. Ingat. Ada rukun, ada sunat ayat, ada sunat abad. Kalau rukun, harus mengulang. Kalau rukunnya yang dilupakan. Cuma dalam hal ini kalau masih bisa diingatkan sehingga bisa diperbaiki aman. Sekali lagi. Kalau masih bisa. Yang jadi masalah kalau ternyata kita salah apa tadi? Kayaknya maghrib atau isya. Kenapa? Kok cuma 3 rakaat? Apa? 3 rakaat? Berarti kurang 1 rakaat. Maka imam yang baik adalah mengajak semua makmumnya untuk ulangi. Tinggal tambah. Tambah 1 rakaat habis itu sujud sahwi. Karena alhamdulillah ini pernah Rasulullah SAW sendiri
memberikan pembelajaran, Allah membuat lupa supaya memberikan pembelajaran buat kita. Ternyata ada sahabatnya nanya, ya Rasul tadi kita salat apa? Hah? Memang kenapa? Kurang salat waktu, kurang rakatnya. Maka Nabi mengajak kembali untuk sama-sama menjalankan. Nah, mohon izin kepada makmun, ingat ya, makmun yang paling hebat itu yang belakangnya imam. Yang siap menggantikan atau siap mengingatkan. Makanya makmum yang baik senantiasa mengingatkan imamnya. Nih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau tidak sempat, ini kalau perempuan ya. Kalau perempuan berarti gini tangannya. Ditepok ya Pak Ustadz Ditepuk, ya? ditepuk. Tapi jangan tepuk tangan. Jangan. Tepuk, ditepuk. Gitu. Nah, atau kalau kurang besar diturunkan supaya Iya. lebih kenceng. Jadi ada kesalahan. Nah, ingat sunat abad, sunat ayat. Kalau sunat ayat, sunat-sunat ini kalau ketinggalan tidak pakai sujud sahwi. Tapi kalau sunat abad harus pakai sujud sahwi. Di antaranya lupa tahiyat. Apalagi di rakaat keduanya lupa tahiyat. Itu harus. Sujud sahwi mau diperagakan atau gimana ya? Peragakan. Sunat sujud sahwi itu jadi selesai tahiyatnya, sekali lagi saya ulangi, diingatkan, selesai tahiyatnya sebelum salam, sekali lagi, sebelum salam, tapi tahiyat akhirnya sudah selesai bacaannya. Jadi sebelum salam tambah 2 kali sujud, subhanallah ya namu ala yasu, subhanallah. Duduk, baru tambah lagi, subhanallah ya namu ala yasu, subhanallah ala yasu. Baru beri salam. Itu. Jadi sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena ketinggalan daripada kelupaan atau kelewatan atau kebanyakan atau yang mengharuskan sujud sahwi itu sehingga harus sujud 2 kali sebelum salam sesudah tahiyat. Jadi malah kita wajib mengingatkan ya Ustadz ya, dan dengan adab dan cara-cara yang tadi Ustadz Maulana sebutkan juga. Ada yang nanya, Bunda Aisyah langsung jawab, gimana kalau tidak tahu bacanya? Maka bacalah bacaan sujud. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Ya. Maulana ya. Jadi kita jadi tahu ya jamaah ya, mungkin selama ini ada yang ragu-ragu mungkin Ustadz kan selama ini. Tapi Masya Allah nih tadi kita ilmunya udah dapat, jadi bisa kita segera praktekkan Saya tambah ya. sedikit ya. Ya. Tapi jangan langsung bilang, salah sholat kita. Ya, Nggak boleh. Harusnya diteruskan aja, nanti selesai baru kita diskusikan. Jadi sekali lagi ada adabnya tadi yang udah disebutkan oleh Ustadz Maulana ya Iya. jamaah ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana.